keluar. Baik, kita langsung mulai saja. Jadi pada kesempatan hari ini, sebelumnya saya mau cerita sedikit dulu, sesuai dengan CV saya yang tadi, bahwa kurang lebih saya bekerja 6 tahun di bidang pembangkit listrik. Jadi bukan hanya pembangkit listrik tenaga uap, tapi tenaga mesin gas, kemudian PLTA. Jadi pada saat itu tugas saya adalah melaksanakan supervisi dan pengawasan terhadap pembangunan pembangkit-pembangkit baru yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian setelah 6 tahun di sana, saya sekarang bergabung dengan PT Energi and Telekomunikasi Indonesia atau EEI. Jadi hanya sekedar info, PT EEI ini sendiri salah satu foundernya adalah alumni dari STPLN juga. Jadi teman saya juga angkatan 2009. Terus kemudian saya sekalian membantu teman saya untuk sama-sama kita bergerak mandiri gitu. Bukan mencari kerja, tapi kita berusaha untuk juga bisa menciptakan kerja buat teman-teman juga. Mungkin insya Allah nanti suatu saat bisa berguna juga buat teman-teman nanti kalau sudah lulus dari STPLN. Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan hari ini nanti saya akan membahas tentang thermal coal-fired power plant atau pembangkit listrik tenaga uap. Sebelumnya nanti teman-teman PowerPoint saya ini mostly saya rangkai dalam bahasa Inggris. Sengaja saya buat seperti itu karena di dunia kerja keteknikan bahasa ini yang kita pakai kebanyakan. Sehingga saya harap nanti maksudnya biar teman-teman juga terpacu untuk meningkatkan skill dalam bahasa Inggris ini juga salah satu sangat penting. Jadi bukan karena saya sombong, tapi saya pengen juga biar bisa teman-teman jadi termotivasi juga. Gitu. Baik, kita boleh lanjut, Bu. Oke, next. Jadi runutan apa yang akan saya sampaikan hari ini, nanti kita akan bicara sedikit tentang pembangkit listrik tenaga uap, kemudian nanti saya akan ulas sedikit tentang bagaimana proses perubahan energi yang terjadi di PLTU. Terus kita akan lihat bagaimana komponen-komponen yang ada di PLTU, sama yang paling terbaru adalah teknologi-teknologi di PLTU itu ada apa saja sih sekarang perkembangan teknologinya. Salah satu yang akan saya highlight adalah supercritical technology. Oke, baik, kita boleh langsung. Ya, terkait pembangkit listrik tenaga uap. So, kalau orang tanya apa itu PLTU, orang akan jawab ya PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, jadi PLTU itu adalah suatu power plant di mana penggerak utamanya adalah uap atau steam. So, thermal power station is a power plant in which the prime mover is steam driven. Jadi penggerak utama adalah uap. Siklusnya adalah air dipanaskan menjadi uap, kemudian uap digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, itulah kenapa di sini jadinya saya bilang bahwa ya kalau kita bicara tentang PLTU itu apa ya? PLTU itu adalah sebuah pembangkit listrik yang menggunakan uap sebagai penggerak utamanya. Nah, after passing the turbine, steam itu akan mengalami proses kondensasi dan akan diubah kembali menjadi air gitu. Jadi nanti PLTU ini sebenarnya adalah siklus tertutup. Kalau dulu kita di zaman kuliah ada namanya siklus Rankine. Saya ingat dulu mata kuliah termodinamika. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya? Mungkin mata kuliah fisika mungkin ya. Nah, di mana bahan bakar utama yang kita gunakan di PLTU adalah batu bara. Jadi batu bara kita gunakan untuk memanaskan air, merubah menjadi uap. Nah, baik. Selanjutnya kita lanjut. Nah, ini adalah grafik ya, saya dapat dari annual report-nya si Kementerian ESDM. Jadi dia menjelaskan bahwa sampai dengan per April 2020 ternyata pembangkit listrik tenaga uap yang digunakan di Indonesia itu sudah sebesar 32.373 megawatt. Ini yang terinstall dan terpasang di Indonesia.
Jadi terjadi peningkatan terus-menerus dari 2018, 2019 sampai dengan 2020. Bahkan saat ini, jadi dari rasio elektrifikasi Indonesia yang sudah mencapai 98%, hampir 53%-nya itu menggunakan pembangkit listrik tenaga uap saat ini. Itu berdasarkan annual report tahun 2020 dari Kementerian SDM. Nah, jadi ya, kalau kita bicara tentang Indonesia, berarti masih sangat punya ketergantungan besar terhadap pembangkit listrik tenaga uap. Nah, jadi bagaimana peluang perkembangan pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia? Ternyata bahwa sampai dengan RUU PTL-PLN terbaru tahun 2029 pun, bauran energi PLTU atau tenaga uap ini masih akan terus berkembang, bahkan sampai nanti jika kita sudah punya 100% rasio elektrifikasi di Indonesia, maka porsinya sekitar 48-49% itu menggunakan pembangkit listrik tenaga uap. Dan biasanya memang kita bilang PLTU ini adalah basic atau raja dari semua sistem pembangkitan. Jadi kalau misalnya orang udah hatam PLTU, kalau misalnya kita di site nih, katanya kalau udah hatam PLTU berarti pembangkit lain tuh gampang aja. Katanya seperti itu. Karena memang yang paling kompleks adalah PLTU. Baik, kita lanjut dulu. Ini saya nggak terlalu cepat ya, masih jelas kan ya? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, kalau tidak cepat atau ada yang kurang jelas, langsung aja ditanyakan, boleh. Baik, selanjutnya ini dasar banget dari PLTU. Sebelum kita bicara terlalu dalam tentang PLTU, saya pengen ngasih gambaran bagaimana sih sebenarnya proses perubahan energi yang terjadi di si sistem pembangkit listrik tenaga uap itu sendiri. Oke, let's dive in. Jadi mari kita menyelam. Nah, jadi kalau menurut saya, ini menurut saya ya, kalau menurut saya, jadi kalau kita mau belajar tentang bagaimana proses perubahan energi dari energi batu bara, bahan bakarnya, sampai jadi energi listrik, itu akan dibagi ke dalam 4 stage utama. Yang pertama, stage pertama adalah conversion of chemical energy dari batu bara menjadi heat energy di boiler. So, jadi batu bara kita gunakan sebagai bahan bakar utamanya untuk memanaskan air yang ada di boiler. Nah, perubahan energinya apa? Jadi dari energi kimia menjadi energi panas. Energi panas ini dalam bentuk uap. Nah, setelah dia jadi panas, kemudian heat energy ini akan menjadi perubahan dari energi panas, kita berubah menjadi energi mekanikal. Nah, nanti energi mekanikal dan energi panas ini terjadi di boiler. Jadi nanti ternyata bukan hanya panasnya aja, tapi tekanannya juga perlu. Nah, jadi panas dan tekanan itulah yang akan disalurkan ke turbin. Nah, penyaluran ke sisi turbin ini nanti itulah di situ terjadi proses perubahan energi dari heat menjadi mechanical. Nah, kemudian stage berikutnya adalah dari mechanical energy to energi putar. Nah, energi putarnya di mana? Energi putarnya ada di turbin dan generator. Jadi turbin dan generator itu kan dia terhubung dalam satu sudu ya, dia terhubung dalam satu poros. Nah, sehingga si uap tadi yang masuk ke dalam turbin, uap bertekanan tadi yang masuk ke dalam turbin akan memutar turbin. Otomatis turbin terhubung dengan generator sehingga menimbulkan yang namanya energi rotation energi atau energi kinetik ya kalau nggak salah ya, energi putar. Nah, kemudian nanti ada lagi dari energi kinetik ini, energi putar ini akan kita rubah menjadi energi listrik. Nah, basicnya ada di hukum Faraday, electromagnetic induction. Nah, ini harusnya semester ya ini belajar juga nih fisika ya. Saya rasa harusnya masih familiar lah. Ya, lanjut tuh. Oke, nah ternyata selama proses perubahan energi itu, kita perlu tahu nih, sebenarnya seberapa besar sih porsi efisiensi penggunaan energi di si pembangkit listrik tenaga uapnya itu. Jadi ternyata energi kimia dari batu bara itu kita bisa menggunakan dia sebesar 100%. Jadi maksudnya apa sih Pak? Cold combustion heat 100%. Jadi untuk menghasilkan panas, untuk memanaskan si air, kita perlu membakar habis batu baranya. Jadi sifat batu baranya itu akan terbakar habis.
Jadi nanti kita belajar nanti di dalam ada sistemnya. Ternyata batu bara itu kalau misalnya udah di dalam ruang bakar, kalau dia nggak terbakar habis, akan ditiup kembali untuk dibakar habis. Jadi itulah kenapa dia bilang bahwa dari sini kita menggunakan 100% kekuatan untuk 100% energi untuk batu bara. Nah, kemudian stage yang kedua tadi perubahan energinya. Ternyata dari energi kimia menjadi energi panas itu tidak 100%-nya jadi energi panas. Nah, ternyata cuma ada, menurut penelitian ternyata hanya ada 88% aja yang bisa berubah menjadi energi panas atau heat. Jadi tidak 100% air yang ada di dalam boiler dipanaskan akan langsung bisa berubah menjadi uap. Jadi hanya sekitar 80%. 88%. Kemudian nanti dari energi uap, stage berikutnya lagi untuk energi mekanik ke turbin. Nah, ternyata ini nanti kalau kita di belakang nanti kita lihat, perjalanannya ternyata panjang nih si uapnya, dari boiler ke turbin. Nah, terdapat banyak sekali rugi-rugi di situ. Atau jadi gini, tidak semua uap itu bisa digunakan oleh turbin. Hanya uap dengan temperatur tertentu dan tekanan tertentu saja yang bisa kita masukkan ke turbin. Nah, makanya di sini terjadi losses energi yang besar, sehingga hanya sampai 41%. Nah, kemudian lanjut lagi, dari turbin ke generator, ternyata ada juga rugi-ruginya. Karena itu kita sudah membutuhkan usaha untuk memutar si turbinnya. Nah, ada losses kalau pada saat kita bikin usaha itu pasti ada rugi-rugi yang terbuang. Nah, sehingga nanti elektrik power yang bisa kita produce dari 100% bahan bakar itu cuma sebesar 39% aja yang bisa kita produce menjadi energi listrik. Nah, gitu tuh. Jadi itu kurang lebih gambaran konversi energinya sama efisiensi energinya. Nanti kita belajar di Rankine di mana nanti dia siklusnya seperti apa, lebih detailnya ada di siklus Rankine nanti. Boleh kita lanjut, Bu. Nah, pasti kita akan belajar detail nih sekarang nih. Bagaimana energi di batu bara itu diciptakan atau dihasilkan energi tadi. Bagaimana yang nantinya ini batu bara dari unloader, kemudian dia lanjut ke stacker, kemudian masuk ke ruang bakar di boiler, kemudian dari boiler dialirkan ke turbin dan juga ke generator. Nanti kita bahas satu-satu di belakang. Oke, boleh lanjut. Nah, pada saat kita bicara tentang bagaimana energi di pembangkit listrik tenaga uap itu diciptakan, maka kita nggak bisa lepas dari yang namanya siklus Rankine. Nah, ini nih kalau saya tidak salah ingat, dulu kita ini ya Bu arah mata kuliahnya 2 SKS nih, termodinamika. Jadi jadi belajarnya siklus Carnot, siklus Rankine, kemudian siklus Diesel, kalau saya nggak salah nih. Nah, ini sebenarnya adalah dasar. Jadi ternyata bahwa pembangkit listrik tenaga uap itu dia menggunakan siklus Rankine ini sebagai kaidah utamanya atau patokan operasinya itu menuju ke perubahan energinya ini refer to siklus Rankine. Oke, mari kita lihat yang grafik perbandingan T dan S di situ. Nah, ada ini kan grafik perbandingan T dan S, kemudian nanti nah, ini nih ada artinya nih kenapa ada kubah, ada topi gitu. Nah, itu ada di pelajaran ini ya. Nanti cari aja di pelajaran termodinamika atau fisika ya. Nah, jadi kita lihat aja nih prosesnya yang mau saya bahas dulu. Jadi ternyata intinya dari PLTU atau inti dasar banget dari PLTU itu sebenarnya ada 5. Yakni kondenser, ini turbin, boiler, kondenser, pompa, dan satu lagi yang nggak ada adalah generator. Cuman generator kan tadi dia masuknya ke hukum Faraday, dia nggak masuk ke hukum siklus Rankine ini. Gitu. Jadi yang kita bahas di sini cukup yang Rankine-nya dulu, perubahan energinya. Nah, baik. Jadi mari kita lihat yang pertama adalah pergerakan kurva dari 4 ke 1. Ya, jadi dari 4 ke 1 ini berarti dari boiler. Ya, jadi di 4 itu sudah terdapat air di dalamnya. Jadi si pompa harusnya memompakan air di dalam boiler. Nah, nanti
Makanya dia bilang di sini terjadi peristiwa constant pressure heat addition in boiler. Jadi constant pressure heat addition. Jadi sebenarnya adalah proses 4:1 ini adalah proses terjadinya pemanasan air. Nah, terjadi perubahan energi di sini dari air menjadi uap. Nah, untuk menghasilkan air menjadi uap ini ada perlu penambahan kalor. Nah, penambahan kalor ini kita gunakan yang namanya batu bara untuk pembakaran. Itu kan penambahan kalor. Makanya ini lambangnya di sini adalah Q in atau Q in ya. Jadi ini kayak ada penambahan kalor di dalamnya. Nah, kita lanjut. Jadi proses pertama adalah proses dari air dirubah menjadi uap. Kemudian setelah itu proses dari setelah dia mencapai titik didih yang memang sudah disyaratkan, nah di sini akan terjadi proses 1/2. Nah, jadi proses 1/2 ini adalah proses dibilang namanya isentropis expansion. Ini terjadi di turbin. Jadi isentropis expansion ini gimana sih? Kalau saya tidak salah ingat ya, isentropis expansion ini maksudnya adalah pada proses 1/2 ini tidak terjadi perubahan wujud energi. Jadi perubahan wujud energi ini tidak terjadi di situ. Jadi wujudnya tetap uap. Tapi ada usaha yang kita timbulkan di situ. Usahanya apa? Usahanya adalah mengalirkan si uap ini dari boiler ke turbin. Nah, boiler ke turbin ini dia perlu usaha yang besar untuk dapat menggerakkan turbin yang kapasitasnya besar. Nah, makanya dia bilang isentropis expansion. Nah, isentropis expansion atau tadi tidak ada perubahan energi tadi, itu biasanya namanya peristiwa adiabatik kalau saya nggak salah. Di sini itu terjadi peristiwa adiabatik. Nanti itu di termodinamika, teman-teman di refresh lagi mata kuliah fisika dulu. Nah, kemudian kita lanjut lagi proses berikutnya, yakni dari nomor 2 ke nomor 3. Ini ada constant pressure heat rejection in condenser. Jadi ternyata setelah dia berhasil memutar turbin, uapnya lari kemana? Uapnya nggak lari kemana-mana. Uapnya nanti akan dialirkan dari turbin menuju ke kondenser. Untuk apa? Pada saat dia sampai di kondenser nih, terjadi perubahan wujud di situ. Terjadi perubahan wujud energi di situ. Dari energi uap, mengalami peristiwa kondensasi, menjadi energi air kembali. Nah, kemudian peristiwa 3 ke 4 itu isentropis compressor di pump. Jadi pump pompa kembali airnya ke dalam boiler. Nah, jadi kurang lebih itu adalah sederhana atau siklus idealnya pembangkit listrik tenaga uap. Tapi itu siklus ideal ya. Pada kenyataannya di lapangan tidak seideal itu. Nanti kalau misalnya kita belajar konversi energi, harusnya nih ada Rankine ideal, nanti ada lanjutannya lagi, siklus preheat, ada siklus Rankine dengan koreksi apa, segala macam, nanti itu ada lagi. Nah, jadi efisiensi can be calculated with the following formula. Jadi ternyata kalau kita mau tahu efisiensi dari pembangkitnya, efisiensi dari siklus Rankine ini, jadi untuk mendapatkan efisiensi dari suatu sistem, maka besarnya usaha yang masuk, usaha yang kita lakukan dikurangi dengan besarnya usaha yang ternyata hilang, dibagi dengan banyaknya kalor yang kita kasih. Ya, kurang lebih gitu. Jadi kalau kita mau dapat usaha maksimal, mau hitung seberapa efisien, ya itu usaha yang sudah kita kasih dikurangi dengan usaha yang hilang di tengah jalan, baru dibagi dengan kalor nih apa ya, maksudnya bahan bakar pendukung yang kita gunakan untuk menghasilkan usaha tadi. Ya, sampai sini sudah pusing? Ya, tenang. Nanti ini saya rasa pasti Bu Ara jadiin soal nih. Jadi Bener banget. ya, karena ini dasar banget nih. Ini dasar orang bicara PLTU nggak bisa lepas dari Rankine. Ya, betul ya Bu ya. Baik, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang batu bara. Nah, ini saya di sini berfungsi sebagai sales nih. Jadi saya berusaha mempengaruhi teman-teman semua untuk mencintai energi fosil.
Nah, kenapa sih batu bara ini kita gunakan sebagai bahan bakar? Why coal is an important energy source? Pertama, coal is the oldest energy type in the world. Sama yang kayak tadi Ibu Ara sampaikan di pembukaan, bahwa ternyata batu bara ini udah lama sekali, adalah energi yang sudah lama sekali kita gunakan. Bahkan sebelum revolusi industri pun sudah pakai batu bara. Sampai dengan saat ini. Ya, jadi tentunya batu bara ini sudah sangat familiar lah bagi peradaban umat manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah ternyata cadangan batu bara di dunia ini itu masih bisa tahan untuk sampai dengan 100 tahun ke depan atau beberapa ratus tahun ke depan gitu. Tadi bahwa ternyata batu bara ini masih tersedia kurang lebih di 70 negara, itu batu bara tuh masih cadangan batu baranya masih tersedia banyak. Gitu. Sehingga misalnya apa? Supply-nya stabil. Kalau supply-nya stabil, orang tuh nggak akan ragu untuk pakai batu bara. Nah, lanjut. Yang selanjutnya, coal is the most safe fossil energy source to use, to transport, and to stock. Jadi ternyata kalau dibanding dengan minyak, batu bara ini lebih safe. Lebih safe, transportnya lebih safe. Lo bayangin kalau transport ini tanker, sering kan tanker apa entah kebakaran lah atau tanker minyaknya inilah apa hancur atau tenggelam, itu kan jadi polusi buat laut. Nah ternyata kalau batu bara enggak, dia mostly jauh lebih safe. Bawa di darat juga jauh lebih safe. Cuman kalau yang tinggal daerah Sumatera ya masalahnya cuma jalannya makin rusak aja kalau kita pakai jalur darat. Nah, lanjut. Coal is not polluting nature with clean coal technology. Ternyata zaman sekarang batu bara itu bukan lagi energi yang polutan. Ternyata nih sekarang tuh udah ada banyak sekali teknologi yang diciptakan untuk pembangkit listrik tenaga uap yang bisa bikin pembangkit listrik tenaga uap ini bisa jadi clean energy. Nanti kita bahas di paling akhir. Kemudian selanjutnya, coal is cheap energy source for producing electricity. Dia murah jika dibandingkan dengan energi fosil yang lain. Kenapa? Karena cadangannya itu besar. Sehingga mau ada COVID, atau misalnya presiden yang terpilih Trump, atau Biden misalnya presiden Amerika yang terpilih, nggak ngaruh tuh harga batu bara. Stabil aja dia. Sehingga dia jadi murah harga kita pakai batu baranya. Nah, prinsip ekonominya kan kita mau menghasilkan sebesar-besarnya dengan biaya awal yang semurah-murahnya. Makanya coal is cheap energy source for producing electricity. Dan coal itu tuh trust energy. Artinya trust dari sisi teknologi itu trusted, terus dari sisi keuangan juga trusted. Maksudnya murah tadi ya, stoknya ada. Gitu. Oke, boleh kita lanjut? Nah, kita belajar mengenai coal specification. Ini sekilas saja nih. Nanti kalau teman-teman mau lanjut konversi S2-nya, misalnya konversi energi mungkin, saya juga belum S2 sih, saya nggak tahu, tapi ya ini ada nih mata kuliah konversi energi kayaknya. Nah, nanti ternyata batu bara itu terbagi di dunia itu batu bara itu terbagi jadi 4 jenis. Ada yang tipe lignite, ada yang tipe subbituminous, ada tipe bituminous, dan ada tipe antrasit. Nah, jadi ada 4 jenis batu bara yang ada di dunia. Nah, ternyata dari 4 tipe batu bara ini terbagi lagi menjadi 2. Ada yang tipe LRC atau low rank coal. Jadi ini low rank coal ini biasa batu bara dengan kalori batu baranya ini kurang baik. Kalori batu bara rendah. Kenapa? Karena ternyata kandungan air di dalam batu baranya ini lumayan tinggi. Dan nanti ada satu lagi yang batu bara yang mahal nih, batu bara dengan kalori batu baranya yang bagus. Ya ini hard coal. Jadi ini ternyata dia bagus karena kadar karbon itu tinggi di dalam batu baranya, sehingga dia punya heating value-nya itu yang besar, yang apa ya, yang besar, yang tinggi gitu. Sehingga bagus untuk pembakaran. Nah, untuk PLTU saat ini banyak kita gunakan yang subbituminous dan bituminous. Kalau yang antrasit ini di dunia cuma ada 1%. Cuma ada di Selandia Baru. Nah, antrasit ini kayak mana, Pak?
Antrasit ini kalau kalian lihat di film Harry Potter atau film-film yang di di kutub-kutub utara, nah itu batu bara yang hitam yang walaupun ada es dia nggak mati-mati. Nah itu antrasit. Jadi walaupun ditaruh di atas es dia tetap nyala. Nah itu jenis antrasit ya. Tapi tidak banyak di dunia. Nah jadi berdasarkan si klasifikasi batu bara tadi, untuk pemerintah Indonesia sendiri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral buat aturan untuk penggunaan batu bara di Indonesia. Nah, berdasarkan besarnya kalori batu bara. Nah, jadi bisa kita lihat tuh, kalau Indonesia kita refer ke American Standard ya, ASTM itu American Standard Machinery. ASTM, Specification in ASTM Standard. Jadi ada yang dibilang low kalori batu bara, itu kalorinya dari 4.200 sampai 4.900. Terus yang medium kalori itu dari 5.000 sampai dengan 5.700 atau 5.799 misalnya. Dan ada yang satu lagi yang namanya high calorie value. Ya, nah yang banyak digunakan di Indonesia sekarang yang mana Pak? Yang banyak digunakan di Indonesia adalah yang low specific value. Nah, Indonesia bisa nggak Pak punya yang high calorie? Ada Pak, Indonesia punya high calorie. Cuman high kalorinya ini dijual atau diimpor ke luar negeri. Apa ya, diimpor apa diekspor gitu, ya dikirim ke luar negeri. Kenapa? Karena harga jualnya bagus kalau kalorinya besar. Yang pemakaian dalam negeri kita rata-rata pakai LCF, low calorie value. Nanti ini di dalamnya nanti bisa dibaca-baca aja lah, itu ada susunan bahan batu bara, itu nggak saya bahas detail, teman-teman baca aja kalau penasaran, bisa googling, bisa YouTube, banyak. Boleh kita lanjut tuh. Nah, sekarang kita udah masuk di sistem pembangkit listrik tenaga uap. Kita bahas tadi setelah bahan bakarnya, batu baranya udah kita bahas. Sekarang bagaimana sistem handling batu baranya sampai dia menjadi sampai dibakar. Ternyata ini dia processing of coal handling, berawal dari unloading batu bara. Jadi raw material itu adalah batu baranya, di unloading biasanya pakai kapal, pakai tanker, pakai truk, kalau di Sumatera pakai kereta, ya itu di unloading, dikirim ya. Nah, terus biasanya di PLTU ada namanya unloader. Unloader itu gambar yang paling pertama di mana ya? Kiri layar atau kanan? Ya, itu unloader. Ya, itu adalah unloader batubara. Nah, jadi kalau kalian ke kunjungan industri udah tahu tuh, wow itu unloader tuh. Dia ngangkat batubara dari si transporternya, dari truk, dari truk atau dari tongkang, nah itu diangkat pakai unloader. Nah, terus unloader ini dia akan menyalurkan batubaranya ke coalyard. Coalyard itu di bawahnya unloader, pas. Nah, itu coalyardnya. Nah, dia menyalurkannya pakai apa Pak? Pakai conveyor belt. Conveyor belt ini yang sampingnya si unloader. Nah, itu berupa karet. Nah, jadi dijalanin tuh situ batubaranya di situ dijalanin tetep di situ nanti. Ditampung di coalyard batubaranya. Nah, buat stok dulu ditampung di situ. Nah, nanti habis dari coalyard dia akan masukkan ke yang namanya mill atau silo. Mill atau silo itu ada di bawahnya coalyard gambarnya. Nah, itu mill atau silo. Nah, untuk bawa batu bara ke mill atau silo, atau untuk ngambil batu bara ini dari coalyard-nya, kita pakai alat yang di sebelahnya si coalyard itu. Ya, jadi nggak mungkin ya, di sekop satu-satu itu nggak mungkin. Sampai lo hitam-hitam juga nggak bakal kuat nanti, kasihan kan. Nah, itu pakai alat itu. Namanya apa Pak alatnya? Namanya stacker and reclaimer. Yaitu stacker dan reclaimer kayak gitu tuh. Jadi itu kayak ada sekop-sekop gede yang digerakkan sama motor. Jadi dia nyekopin batu bara tuh. Output. Jadi tidak perlu tenaga manusia. Manusianya yang di operatornya aja. Ya. Nah, sama dialirkan ke silo itu pakai conveyor belt juga. Nah, sampai di silo atau coal mill. Silo atau coal mill ini apa Pak? Silo atau coal mill ini adalah tempat penampungan si batu bara ini. Jadi silo atau coal mill ini
adalah yang menyalurkan batu baranya ke dalam ruang bakar. Ya. Nah, jadi silo atau mill ini dia mengatur berapa besar batu bara yang akan saya semprotkan ke dalam ruang bakar. Nanti ada sistem kontrolnya. Tapi kita, jangan bahas sistem kontrolnya, ribet. Pengenalannya dulu. Yang penting tahu dulu, oh itu kalau ke penyuluhan industri, oh itu silo, oh ini burner ya. Gitu. Nah kalau kalian lihat di gambar yang paling bawah yang di ruang bakar, nah itu kan ada api itu, di belakangnya itu ada kayak pipa-pipa. Nah itu pipa apa Pak? Itu sudah yang namanya boiler. Jadi bayangin boiler itu dalamnya ada pipa-pipa kecil kayak gitu yang diisi air. Nah, nanti yang akan disalurkan. Nah, ya itu di dalamnya. Nanti kurang lebih seperti itu. Nah, itu si call sistemnya dari batu bara yang baru dikirim sampai dengan bagaimana caranya dia masuk ke ruang bakar. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ternyata kalau dia udah dibakar dia itu ada gas buangnya. Ya, ternyata dia ada gas buangnya nih. Nah, terus yang atas dulu. Ternyata batu bara cuma dimasukin, dilemparin gitu doang, nggak akan bisa kebakar. Jadi perlu ada reaksi kimia yang harus ada di ruang bakar itu. Sehingga batu baranya nanti disemprotkan bersamaan dengan udara bertekanan, oksigen bertekanan. Disemprot bersamaan di ruang bakarnya. Sehingga terjadi reaksi kimia pembakaran tadi. Di furnace ini ruang bakar. Ya. Nah, nanti di ruang bakar itu, jadi bayangin ini furnace, di dalam furnace ini ada pipa-pipa yang kayak tadi itu. Pipa-pipa boiler di dalamnya yang berisi air yang nanti akan dipanasin. Ya, pipa-pipa seperti itu yang akan dipanasin. Nah, ternyata si panasnya ini perlu kita arahkan arahnya. Lihat nih, furnace-nya kan ada dari plus, terus kemudian ke min. Nah, ini maksudnya arah flow pembakarannya. Jadi dari situ ke situ. Ya, nah itu dibantu oleh apa yang namanya di bawah FDF. FDF itu adalah force drive fan. Jadi berupa fan kipas yang nyemprotin udara ke ruang bakar untuk ngarahin si gas buangnya itu ke situ. Ke yang minus ini. Nah, kemudian nanti ini kan temperaturnya dalam ruang bakar ini bisa sampai 500 derajat Celcius. 500 sampai 600 derajat Celcius. Jadi temperaturnya sangat tinggi. Nah, jadi temperatur yang tinggi itu terjadi di mana? Di plus-plus doang ini. Yang di plus-plus ini temperatur tinggi terjadi di sini. Nah, kemudian gas pembakarannya itu kemudian dilanjutkan. Itu ada flow-nya di situ. Kemudian sebelum dia menuju si stack atau pembuangan menuju ke udara, dia mengalami proses pendinginan dulu. Yang ini ada tulisan, ada tanda panah, terus tulisan ATM. Nah, itu dia dibantu didinginkan dengan tekanan atmosfer. Jadi si panasnya itu kita bantu dingin. Nanti itu ada sistemnya, tapi kita nggak bahas sistemnya. Kurang lebih teman-teman tahu aja kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu, si gas buangnya ini masuk ke ESP. Nah, ESP ini adalah suatu alat di mana dia berfungsi untuk menangkap si gas buangnya. Jadi debu SO2-nya, NOx yang itu berbahaya untuk udara, itu ditangkap sama ESP-nya. Nah, nanti kemudian keluaran dari ESP inilah, nanti akan dikeluarkan ke luar, ke lingkungan. Nah, jadi bukan hanya si ESP-nya aja, ternyata dia ada juga ini. Jadi kan batu bara kalau nggak habis ya, maksudnya kalau udah ini tidak terbakar habis, ada sisanya. Maksudnya dia kalau kebakar, bentuk sisanya kan jadi abu tuh. Nah, abunya itu nanti akan mengendap di bawahnya furnace ini, paling bawah furnace. Nah, paling bawah furnace ya di situ. Nah, nanti akan yang diambil. Biasa kita sebut kalau di lapangan namanya bed sand. Nah, bed sand inilah yang nanti kita biasa dibawa ke pengelolaan limbah B3
atau misalnya di Tanjung Jati B mereka kelola itu untuk bahan baku gipsum. Nah, kurang lebih seperti itu tuh. Ini sistem gas buangnya. Tadi udah bahan bakarnya udah, sistem pembakarannya udah, gas buangnya udah. Sekarang kita next ke sistem paling utamanya. Makin pusing. Baik, sistem utamanya itu sistem apa? Sistem steam-nya itu sistem utama. Uapnya, karena ingat PLTU itu adalah pembangkit listrik dengan penggerak utamanya dari uap. Sehingga uap itu yang paling utama. Oke, mari kita lihat mulai dari header, ada tulisan header. Ada tulisan header, adalah tulisan burner. Jadi bayangin, saya nerangin dulu soal boiler ya. Pak, boiler itu yang mana sih Pak kalau di PLTU? Nah, gambar paling atas itu boiler. Nah, biasa orang bilang itu boiler udah itu. Nah, tapi bukan Bu, yang paling atas yang gambar paling pertama. Iya, itu. Biasa orang bilang boiler, tapi di dalam boiler itu ada pipa-pipa yang kayak tadi. Masih ingat ya, pipa-pipa kayak yang kayak tadi di dalam boiler. Nah, yang di kursor ditunjukkan ini yang namanya steam drum. Ya, itu namanya steam drum. Nah, jadi air ini dipompakan. Air dipompakan oleh feed water pump menuju ke dalam pipa-pipa boiler. Nah, di pipa-pipa boiler ini isinya air semua nih. Di dalam steam drum sampai pipa-pipa yang ada tanda panahnya itu isinya air semua. Yap. Nah, nanti air tersebut dipanaskan tuh menggunakan sistem yang tadi ya, sistem pembakaran tadi, dipanaskan. Nanti di dalam steam drum ini ada pemisahnya antara air dan uap. Secara kaidah apa ya? Kaidah wujud si air itu pada saat dia jadi uap dia akan naik ke atas. Otomatis dia akan naik ke atas. Jadi uap bertekanan ini ada di atas. Nah, uap bertekanan dengan temperatur tertentu dan dengan tekanan tertentu, inilah yang nanti akan dialirkan atau dimasukkan ke dalam high pressure turbine. Nanti jadi uap ini akan melalui superheater atau pemanasan yang untuk memanaskan temperaturnya untuk lebih tinggi lagi, kemudian masuk ke high pressure turbine. Keluaran dari high pressure turbine, ini uapnya nggak dibuang kemana-mana, tapi uapnya dialirkan lagi ke reheater. Reheater ini apa? Pemanasan kembali. Jadi setelah uapnya lewat di pressure turbine, ternyata dia mengalami penurunan pressure dan juga penurunan temperatur. Sehingga harus dipanaskan kembali untuk dimasukkan ke dalam low pressure turbine. Ingat bahwa tidak bisa semua uap itu langsung dimasukkan ke dalam turbin. Hanya uap dengan tekanan tertentu dan temperatur tertentu saja yang bisa dimasukkan ke dalam turbin. Nah, itu sangat penting tuh. Nah, kenapa? Karena misalnya gini, kalau misalnya dia masih uap basah, artinya ada airnya, ya, ada butiran airnya, itu si air dengan tekanan tinggi, kena benda metal, nah itu bisa jadi bisa rontok nanti turbinnya. Di lapangan orang bilang rontok nanti turbinnya. Bukan rontok sebenarnya, turbinnya itu kan air partikel menabrak si permukaan metal dengan tekanan tinggi, itu bayangin bisa mengikis si permukaan metalnya. Jadi nggak bisa kayak gitu langsung masuk. Ya. Nah, setelah dari situ uapnya kemana Pak? Uapnya nggak kemana-mana nih. Uapnya diteruskan lagi ke kondenser. Kondenser terjadi apa Pak di situ? Terjadi proses kondensasi tadi. Jadi perubahan wujud dari uap menjadi air. Nah, gimana Pak? Bayangin gimana kondenser ini, alat yang model seperti ini bisa jadi uap, dari uap bisa jadi air. Bayangin, jadi ini dalam satu kotak besar, di dalamnya tuh ada pipa-pipa kayak tadi. Kemudian pipa-pipa itu dialirkan air dingin dari luar. Jadi di pipa-pipa itu air mengalir. Nah, uap yang datang di ruangan itu tuh nanti ruangan kondenser itu divakum. Jadi bentuk tangki kondenser itu bentuknya divakum. Jadi tekanannya tekanan atmosfer. Nah, dia masuk ke tekanan atmosfer sehingga dia mengalami proses kondensasi. Kondensasinya dari mana? Saat si uapnya itu masuk ke dalam ruang
ruang bertekanan, kemudian nanti dia masuk ke dia mengalami kondensasi ke pipa-pipa itu. Jadi pipanya itu sebagai pendingin gitu. Ya kalau nanti mau cari kondenser lebih jelasnya cari di YouTube. Kondenser gimana sih ya? Kalau penasaran ya. Tapi kurang lebih itulah gitu. Nanti dari kondenser itu airnya akan dipompakan lagi ke dalam steam gun. Jadi bentuknya closed system. Yang tadi siklus Rankine, dasar siklus Rankine. Lanjut. Udah, batu bara sudah, steam flow sudah. Nah, sekarang turbin dan generator. Hukum Faraday. Ada yang tahu bagaimana bunyi hukum Faraday? Ayo. Ya, Bisa silakan. datengin. Ayo, cari dulu di Google. Ayo, silakan aktif. Nggak Ya. mungkin nggak tahu karena sudah diajarkan di fisika. Ini udah semester Ya, 3. benar, Bu. Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Faraday adalah Ini semua alumni STT. Siapa? Dengerin, semua alumni STT dengerin, guys. hukum. Siapa nih? Halo Bu, Ya, siapa ini? Jessica Bu. Oh, boleh, Jessica. Ya, Jessica. Hukum Faraday adalah gaya gerak listrik terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan negatif rate perubahan fluks magnet terhadap waktu di dalam rangkaian. Baca ya. Ada lagi nggak jawaban lain nih, Mas-mas? Boleh. Siapa lagi? Ada lagi? Siapa tadi? Jessica ya? Oh, Jessica. Oh, selamat Jessica dapat nilai. Enggak, dicatat aja dulu. Oh, dicatat dulu ya. Siap. Kasih nilai dulu. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Nah Bu, Oh, udah. Oh, udah. Oke, boleh dilanjut lagi dulu, Pak Alvin. Oke, boleh. Saya lanjut ya. Nah, kita belajar turbin dan generator. Pak, turbin yang mana? Generator yang mana? Ini ada gambarnya nih. Nah, yang berwarna apa nih? Ini yang putih-putih ini, yang kayak metal ini. Ini adalah di dalamnya itu berisi pipa-pipa steam tadi yang masuk ke turbin. Kemudian yang paling depan, yang metal paling depan, ini namanya HP turbin, high pressure turbin. Ya, di situ terdapat high pressure turbin. Nah, kemudian yang ada 3 dengan warna yang sama, itu turbin. Turbin juga. Nah, nanti bisa ada LP turbin, terus bisa ada juga nanti intermediate turbin, tergantung desainnya. Ini kan pembangkit yang besar ya, jadi dia biasa ada high pressure, ada intermediate, ada low. Nah, low-nya yang mana? Yang paling dekat sama generator itu low pressure. Generator yang mana, Pak? Itu, yang paling depan, yang seuprit di depan, yang warna merah. Nah, itu generator. Nah, jadi bayangin ya, tadi uap kering masuk ke turbin, itu muter si turbinnya, jadi turbin terhubung sama generator. Nah, yang paling penting itu bagaimana merubah dari energi putar menjadi energi listrik. Nah, jadi di dalam generator, itu kan ada stator dan rotor. Ya, yang mana yang berputar? Stator apa rotor? Rotor, Pak. Ya, rotor yang berputar. Nah, jadi rotor yang berputar ya. Stator adalah sisi kumparan yang tetap. Kita balik lagi ke hukumnya yang disampaikan sama Mbak Jessica tadi, hukum Faraday. Ada 2 kata kunci di situ, ada gaya gerak listrik dan perpotongan fluks. Nah, jadi pada saat ini kumparan magnet yang berputar dan yang diam, ini sama-sama magnet nih. Pada saat berputar, ini akan timbul gaya magnet di sini. Nah, timbul medan magnet. Nah, medan magnet ini akan menyebabkan terjadinya perpotongan fluks antara medan magnet yang ditimbulkan oleh yang berputar sama yang diam. Nah, kalau si medan magnet yang diam dan yang berputar ini kita kasih pegangan, maka akan timbul yang namanya tadi gaya gerak listrik. Permisi, Pak. Iya, boleh. Mau bertanya? Silakan. Jadi, Sebut nama dulu dong. Halo? Putus suaranya.
nge-lag dia. Lagi. Nurul, suaranya putus. Halo. Turbinnya Putus-putus Nurul suaranya. Ya. Jelas nggak Pak Alvin? Sudah jelas, Bu? perkenalkan Putus-putus Nurul. Iya. Halo, dengan siapa di mana? Kayak kuis ya passwordnya. Ya. Ayo Nurul. nama Nurul Mutia NIM Kok jadi serem ya? Nurul, kalau enggak gini, kita kalau enggak kita di chat dulu aja Nurul. Aduh, Mbak Nurul, maaf. Mungkin di chat aja Mbak Nurul ya? Apa? Di chat. Ya, Tapi coba di chat. to all partisipan ya, jadi Iya, teman-temannya semuanya tahu pertanyaannya. Nanti dijawab sama Pak Alvin. Siap. Oke? Chat dulu ya. Di Karena ketik aja di jaringannya chat. kurang bagus kayaknya. Iya. Iya, oke. Nah, udah ya. Kayak gitu kurang lebih tadi ya, dari energi mekanik di turbin sampai energi listrik di generator. Nanti ada pertanyaan tadi Mbak Nurul, ya coba nanti kita tampung di chat lah ya, Bu ya. Oke, boleh kita lanjut ya, Bu, sementara sambil menunggu pertanyaan Mbak Nurul. Ya, balik lagi nih. Kita lihat apa sih keuntungannya dan ketidakuntungannya menggunakan coal power plant. Jadi keuntungannya ternyata pembangkit listrik tenaga uap itu can respond to rapidly changing load without difficulty. Apa maksudnya, Mbak? Jadi ternyata si PLTU ini saking canggihnya teknologinya, kalau ada perubahan beban di jaringan yang secara tiba-tiba, itu dia dapat bisa menyesuaikan dengan gampang, dengan mudah. Karena sistem gubernurnya ini bisa dengan cepat mengatur berapa besar suplai bahan bakar, berapa besar suplai uap yang masuk ke turbin. Nah, jadi salah satu keuntungannya itu tuh, can respond rapidly changing load. Nah, kemudian lanjut. Ternyata steam-nya itu bukan hanya digunakan untuk PLTU, tapi bisa juga dilanjutkan lagi untuk di mesin-mesin industri misalnya. Jadi masih bisa digunakan lagi. Terus steam engine and turbine can work under 20% of overload continuous. Jadi misalnya kita punya PLTU kapasitas 25 mega, dia masih bisa operasi dari overload-nya dia. Itu untung. Terus bahan bakarnya murah, yang tadi udah kita bahas. Nah, untuk produksinya juga dia lebih murah dibanding kalau kita bandingkan dengan ya fuel atau diesel power plant. Nah, ketidakuntungannya apa nih? Ternyata maintenance dan cost operasinya itu tinggi. Karena kan tadi se-complicated itu ya. Kemudian long time require for erection and putting into action. Jadi bangun PLTU itu minimal 5 tahun. Jadi panjang banget untuk bangun PLTU. Itu satu ketidakuntungannya. Dia butuh suplai air yang banyak. Untuk apa, Pak? Untuk pendinginan tadi. Nah, itu kan barang-barang yang panas-panas itu perlu didinginkan tuh. Nah, butuh air yang banyak. Terus difficulty experience in coal handling. Jadi penanganan batu bara itu masih susah karena apalagi kita di daerah tropis yang panas kayak gini, makin panas temperatur dia makin bergesek di coal yard, wah bisa kebakaran itu. Nah, makanya kalau nanti magang di PLTU seringnya tuh batu baranya disiram. Buat apa, Pak? Disiram biar nggak panas, biar nggak kebakar. Terus lanjut, presence of trouble due to smoke and heat in the plant. Jadi smoke and heat in the plant itu sangat-sangat ditakutkan di orang di pembangkit listrik tenaga uap. Karena bisa terbakar dengan mudah itu si batu bara. Terus unavailability of good quality coal. Ya tadi, kalori batu bara yang kita... Terus maximum of heat energy loss. Sama juga tadi udah kita bahas. Dari 100% kita cuma dapat tadi sekitar 30-something%. Jadi lossesnya banyak. Terus problem of ash removing. Jadi masih ada sisa yang tadi, debunya itu masih jadi problem untuk di lingkungan. Saat ini ya, saya belum banyak. Nah terus sekarang teknologinya udah ada apa-apa aja sih Pak di batu bara. Ada yang namanya teknologi CFB, Circulating Fluidized Bed Combustion. Ini jadi batu PLTU itu yang berkembang teknologinya adalah di boilernya. Turbin dan generator itu sama-sama aja.
Jadi perkembangannya tuh selalu diperbarui di boiler. Jadi ada CFD, terus ada supercritical dan ultra supercritical, dan yang ada satu lagi adalah combined cycle. Jadi combine itu si uapnya PLTU itu masih dimasukkan ke dalam gas engine. Ini contohnya di mana kalau yang combined cycle ini ada di PLTU Grati, kemudian di Muara Tawar, Muara Karang, Tanjung Priuk itu pakai combined cycle. Jadi dia ada PLTU, dia ada juga si gas, mesin gas. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kurang lebih supercritical teknologi. Jadi dia menjamin efisiensi itu 45%. Lebih tinggi ya, tadi yang kita bahas sekitar 30% itu CFD lah. Nah, terus salah satu keuntungannya ini, dia bisa cepat untuk start dan shutdown. Nah, saat ini nih, kalau yang pakai CFD, itu dia untuk start aja itu bisa kurang lebih 12 jam sendiri dia start. Tapi kalau kita pakai yang tipe super critical, itu lebih cepat startnya. Nah, nanti kalau mau tahu, nanti ini kita ada sesi khusus lah. Ini harusnya udah, ini cuma pengenalan teknologi aja. Boleh kita lanjut. Nah, super critical di Indonesia di mana aja, Bu? Atau di Jawa di mana aja, Pak? Nah, ini proyek-proyek 1000 mega. Kalau sekarang lagi dengar nih, wah banyak PLTU 1000 mega. Nah, itu semua pakai teknologi super critical. Nah, teknologinya super critical dia. Ini ada Jawa 5, ada Jawa 6. Oh, yang Jawa 5 ini super critical dan combined cycle. Jadi super critical, terus uapnya itu masih digunakan lagi buat combined cycle. Jawa 5 ini di Bekasi, Muara, Tawar, ada Banten, Cirebon, Adipala, yang Jawa Tengah 1000 mega ini udah pakai teknologi super critical. Ya itu kurang lebih ya pengalaman PLTU. Mungkin gimana? Apa sangat complicated? Iya boleh. Shirley ya. Perkenalkan nama saya Shirley Sapriana Putri, NIM 2019-11-002. Pak, ada 4 pertanyaan nih. Oh boleh. Banyak banget, Sher. Ya. Boleh. Silakan. Yang pertama, Pak, kan pada saat proses pembakaran di boiler itu ada idealnya tuh ada nggak sih, Pak? Terus kalau ada itu berapa? Dan kalau kelebihan itu apa sih, Pak, yang akan terjadi gitu? Oke. Nah, yang kedua, biasanya kan tuh Pak pakai air laut tuh Pak di kondensornya tuh. Nah itu bisa nggak sih Pak pakai air yang lain gitu, air apa gitu dari sungai atau apa gitu Pak? Oke. Terus yang ketiga, nah jika kita tuh salah memilih jenis batu bara seperti kalorinya yang rendah, itu bisa menyebabkan apa ya Pak ya, di rating PLTU gitu Pak. Nah, terus yang keempat, bagaimana sih Pak sistem keamanan PLTU bila ada salah satu bagian komponen PLTU rusak, misalnya generator atau turbinnya gitu Pak yang rusak? Wah, siap. Ibu Shirley pertanyaannya. Berat ya, Pak ya? Belajar berarti nih Shirley kemarin ya? Oh iya, udah belajar Shirley nih. Baik, saya jawab dulu ya. Mungkin apa, Mbak Shirley, Bu Ara minta tolong di share yang tadi. Oke. Kita ke yang slide how energy created. Ya, Mbak Mutia bisa di chat aja Mbak Mutia pertanyaannya. Sorry. Ini ya. Ya, oke. Baik. Memang tadi ada beberapa part yang tidak saya jelaskan ya. Pertama saya mau jelasin dulu yang pertanyaan nomor 2 nih. Air laut, air yang lainnya, air sungai mungkin bisa atau tidak, Pak? Jawabannya bisa banget kita menggunakan air laut dan juga air sungai.
Tapi nanti sistemnya beda. Kalau pakai air laut itu sistemnya beda, pakai air sungai sistemnya beda. Sistem di mana Pak yang beda? Sistemnya adalah kalau teman-teman lihat yang sistem ini nih, ada di bawah transmisi ada tulisan raw water, intake, ya sistem itu. Nah itu namanya sistem air, sirkulasi airnya. Tadi memang sengaja saya skip atau saya lewatkan karena memang banyakkan siklus kimia yang terjadi di situ. Jadi kalau misalnya kita pakai dari air laut yang masuk ke kondenser, apakah air laut Pak? Oh tidak, dia akan ditreatment dulu. Namanya proses reverse, proses perubahan dari si air laut ini nanti dirubah menjadi air tawar. Air murni ya, istilahnya Ya, dimurnikan. jadi air murni. Jadi air yang masuk ke dalam kondenser ini adalah air dengan pH-nya di atas 8. Jadi nggak asam lagi, karena kalau asam dia bisa berbahaya untuk pipa-pipanya. Nanti ada proses treatment-nya, proses reverse osmosis namanya. Nah ini di pelajaran kimia sih. Nah ada prosesnya. Nah kemudian kalau air laut, jadi dia pakai intake, ada tulisan intake kayak gini, nanti dipompa, dimasukkan airnya ke dalam water treatment, baru dimasukkan ke kondenser. Ya, baru dimasukkan ke kondenser dan di-discharge keluar. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai air sungai, kalau pakai air sungai itu kita sebelum kita keluarin keluar, kita harus menurunkan dulu temperatur si airnya. Menggunakan apa Pak? Namanya nanti ada namanya cooling tower system. Saya tidak masukkan di sini sih, karena memang itu sudah ke detail tipenya si PLTU sih. Nanti cari-cari aja PLTU dengan menggunakan air sungai, dengan menggunakan air laut, itu beda. Ada beda sistemnya di situ aja. Tapi bisa enggak? Bisa. Bisa pakai air sungai. Air PDAM juga kalau supply-nya ada mah bisa. Banyak banget tapi makainya ya. Cuman kasihan karena ya. Nah kemudian yang selanjutnya pertanyaan nomor 1, proses pembakaran suhu idealnya berapa sih? Nah suhu ideal itu tergantung dari desain boilernya. Nah rata-rata itu temperatur untuk yang tipe CFB itu dia di atas 500 derajat Celcius dengan pressure 600 PA. Nah, tapi kalau untuk yang superkritikal itu dia temperaturnya udah sampai 800 derajat Celcius. Bayangin panas sampai 800 derajat Celcius. Wah. Nah, dengan pressure-nya sama, 6 juga. Nah, itu yang superkritikal. Pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi jika kita salah memilih coal? Nah, jadi gini, ada namanya tahapan desain sebelum pembangunan si pembangkit listriknya. Kita mau menentukan kita pakai boiler jenis apa, tergantung dengan kita dapat suplai batu bara jenis apa. Misalnya, kita ternyata dapatnya, kita dapat suplai batu bara yang kalori rendah. Baiknya kita pakai yang tipe CFD. Karena ternyata CFD, terus si pulverize atau si supercritical tadi punya standar kalori batu baranya juga. Jadi yang kalori rendah itu biasa di 5.200 ke bawah, itu dia pakai yang CFD. Yang 500 ke atas sampai di supercritical itu dia pakai yang supercritical, itu kalori batu baranya. Jadi udah ditentukan, Mbak. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita dapat si batu baranya yang bagus? Kalau batu baranya bagus, maka tadi akhirnya keluarannya adalah efisiensi si pembangkit listriknya bagus. Dalam artian, makin bagus kita punya batu bara, makin sempurna sistem pembakaran, maka akan semakin bagus kualitas listrik yang bisa kita lakukan, efisiensinya meningkat. Tapi kalau makin jelek, ya gitu, makin jelek, jadi nanti ternyata ininya juga turun, hasil listrik yang dihasilkan juga turun. Jadi dia kayak berkesinambungan gitu. Ya. Yang selanjutnya, keamanan PLTU. Wah, ini nih yang tadi dibilang bahwa PLTU itu trusted energy. Karena secara teknologi dia sudah sangat safe. Bagaimana terjadi jika tiba-tiba jaringan di luar blackout misalnya, atau mati misalnya. Terus uap sepanas-panas itu akan dialirkan kemana? Nah, itu sudah ada sistem keamanannya.
di boilernya nanti dia ada punya, kalau kelebihan pressure dia bisa rilis keluar. Terus kemudian kalau pressure di turbin tiba-tiba ada mati nih supply-nya, over pressure gimana? Nanti di turbin tuh ada namanya rupture disk untuk mengeluarkan si uapnya itu juga langsung keluar. Jadi secara sistem dan secara teknologi PLTU itu udah aman. Ya, semoga menjawab ya Mbak Shirley. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi nih yang mau bertanya, Alifia namanya. Silakan ya, boleh ya Pak Alvin? Boleh. Antusias banget nih anak-anak nih. Nama saya Alifia Nur Mariam, NIM 2019-11200. Saya mau menanyakan apa dampak lingkungan dari pembangunan PLTU tersebut terhadap lingkungan sekitarnya itu, Pak. Terus kan sering terjadi kebakaran dalam PLTU tersebut. Itu dampak kebakaran itu terjadi di mana dan kerugian dalam PLTU tersebut apa, Pak? Makasih. Baik, terima kasih. Oke, Alivia, saya langsung jawab ya. Dampak lingkungan untuk pembangunan PLTU. Ya, pembangunan pembangkit apa saja sih menurut saya pasti ada dampaknya terhadap lingkungan ya. Nah, tinggal memang PLTU ini yang paling sangat ditakutkan adalah bagaimana dampak gas buangnya kepada lingkungan sekitar. Jadi gas buang, kemudian kalau itu dia ke laut, bagaimana habitat atau biota lautnya terdampak. Nah, itu dampak-dampak lingkungan yang paling besar nih. Ada yang orang sampai dulu sempat bilang yang ada hujan merkuri lah, apa segala macam karena kadar hujan asam ya, dan kadar SOx sama NOx yang lepas ke udara itu terlalu tinggi. Nah, itu dampak-dampak besar yang bisa terjadi terhadap lingkungan pada saat mulai dari proses pembangunan PLTU. Nah, kalau kita bicara terkait hujan asam dan lain-lain, hujan asam atau ya kadar asam di daerah itu jadinya tinggi ya, sebenarnya bahwa yang tadi saya bilang, pemerintah Indonesia itu sudah punya sistem teknologi. Jadi teknologi, mohon maaf, sudah punya standar lingkungan. Jadi tidak semua si udara itu mau keluar ke atas stek itu, kualitas gas buang yang mau keluar itu tidak bisa asal keluar-keluar aja. Dia udah punya standar baku mutu lingkungan yang harus dia lalui. Jadi pemeriksaan dari pemerintah Indonesia itu sudah sangat ketat. Nah, cuman memang ya begitulah ternyata di masyarakat ya ada yang membesar-besarkan hal tersebut. Padahal sebenarnya pemerintah juga sudah punya standar baku mutu lingkungan yang sudah teruji bahkan pengujiannya itu sangat rutin. Per 3 bulan sekali dilakukan pengujian kadar udara atau gas SO2 dan NOx yang terlepas di udara. Nah, itu nanti teman-teman kalau mau tahu berapa Pak kadar ininya, wah nanti baca aja di permen ini ya, permen LH. Permen LH nomor 38 tahun 2017, jika saya nggak salah. Cari aja permen LH nomor 38 tahun 2017 tentang PLTU. Nah, ada di situ kadar gas buang yang lepas ke udara. Terus gimana Pak kalau airnya? Air laut, biota laut. Nah, jadi namanya pembangkit listrik ini kan proses industri ya. Limbah minyak itu tidak bisa diolah sembarangan. Limbah batu bara tidak bisa diolah sembarangan. Biasanya dimasukin ke pihak ketiga pengelola yang khusus memiliki sertifikat untuk pengelolaan limbah. Nah, kemudian bagaimana Pak terdampaknya terhadap biota laut? Sama juga, bahkan kalau menggunakan laut itu aturannya jauh lebih ketat. Sampai temperatur air yang keluar ke laut itu aja diukur. Dan ada treatmentnya juga. Ada namanya wastewater treatment. Jadi air sebelum dibuang ke laut itu ditreatment dulu. Jadi dijaga pH-nya harus sesuai sama pH laut. Ya, kadar si mineral yang di dalam air juga dijaga. Ya, jadi sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita yang bekerja di dalam PLTU tuh bilang, wah ini udah ketat banget nih semuanya gitu. Tapi ya biasa kan yang di luar ada aja yang bilang kalau wah PLTU gini dan apa segala macam. Nah, gitu. Padahal sebenarnya kita membutuhkan PLTU juga untuk listrik. Ntar kalau nggak PLTU nggak ada, nanti nggak bisa cas handphone, nggak bisa main Instagram, gitu kan. Nah, gitu. Jadi, ya gitulah. Namanya juga proses ini ya, proses bisnis itu pasti ada plus minusnya. Iya.
Oh udah kayaknya. Terus kebakaran. Yang sering terjadi kebakaran di PLTU itu yang tadi saya bilang biasa di colliard-nya atau di conveyor belt-nya. Kemarin pernah terjadi accident kalau nggak salah setahun atau 2 tahun yang lalu. Ya, unitnya PJB ya itu apa si tadi yang apa conveyor belt-nya kebakar. Dampaknya apa Pak? Dampaknya itu power plant-nya stop. Power plant-nya stop itu bisa ngilang, misalnya power plant saya 600 megawatt. Nah, itu 600 megawatt bisa stop. 1 jam stop aja, saya kalau punya pembangkit udah rugi berapa miliar. Rugi saya kalau punya pembangkit. Ruginya apa di pelanggan? Wah, ternyata ruginya adalah si pelanggannya terjadi pemadaman. Padahal cuma gara-gara kebakaran conveyor belt aja tadi. Bisa stop plant-nya. Atau misalnya motornya terlalu panas sampai kebakar bearingnya, bisa juga. Ada potensi kebakaran di situ. Tuh, terus ruginya apa buat yang kerja? Ya, kemarin yang conveyor belt-nya kebakar, katanya ada yang meninggal. Karena panas di situ. Padahal mereka berusaha memadamkan api, tapi kan yang namanya juga kecelakaan kerja ya. Jadi panas. Ya, kurang lebih seperti itu Mbak Alivia ya. Ya. Pak. Siap, sama-sama. Terima kasih. Oke, next lagi. Masih ada waktu ya kita ya. Masih ada sih Pak, mau tanya. Ini siapa nih? Saya Devi. Oh, Devi. Oke, Devi. Iya. Mau tanya Pak, pemanfaatan dari limbah pembakaran dari batu bara itu sebenarnya ada nggak sih Pak gitu? Kan tadi Bapak sampaikan nggak bisa untuk sembarangan diberikan, selanjutnya diberikan kepada pihak ketiga. Nah, pemanfaatannya sendiri itu seperti apa Pak? Atau buat aspal, atau kan tadi ada nyinggung untuk gipsum gitu ya Pak? Ya. Baik. Ya Mbak Devi, jadi pemanfaatan limbahnya tadi sebenarnya limbah yang diolah kembali dari pembangkit listrik tenaga uap itu adalah limbah B3. Minyak, air yang terkontaminasi oleh minyak, ini semua masuk ke limbah B3. Kemudian tadi asennya atau abu hasil pembakarannya. Kalau abu hasil pembakarannya sampai saat ini paling populer digunakan untuk sebagai pemanfaatan bahan baku pembuatan gipsum. Nah, kalau yang limbah B3 atau minyak, ini nanti akan dibawa untuk dikelola kembali, difilter lagi minyak, dipisah lagi antara minyak dengan airnya. Nah, biasanya minyak-minyak ini yang digunakan sebagai solar industri. Solar industri rumahan gitu ya. Nah, biasa bisa dijual kembali tuh, lumayan, ada cuannya. Itu sih yang saya tahu. Ya. Iya. Gimana, Devi? Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada Mutia ya. Saya bacain ya Pak pertanyaannya nih. Ada Boleh. apakah ada ukuran standar batu bara yang dipakai untuk pembakaran dan ukuran standar pipa yang digunakan untuk menyalurkan uap hasil pembakaran di boiler? Dan berapakah, banyak banget nih Mutia, dan berapakah besar tekanan uap yang dibutuhkan agar turbinnya dapat berputar? Oh, karena tadi kan hanya tekanan dan suhu tertentu yang bisa masuk ke turbin tadi ya, kata Pak Alvin. Jadi dia tanya berapa sih besarnya tekanan yang dibutuhkan agar turbinnya tadi mampu berputar gitu. Ya, oke. Jadi pertama saya terima kasih Mbak Mutia. Aduh, Mbak Mutia mungkin lagi di daerah ya, jadi apa sinyalnya kurang bagus, atau mungkin bagusnya Mbak Mutia pakai Telkomsel, pasti jaringannya bagus. Waduh, ini promo apa gitu? Promo ya, jadi promo saya. Iya, oke. Ukuran standar batu bara ada Mbak. Jadi batu bara itu datang masih bongkah-bongkahan gede. Nah, nanti dia biasanya adalah ada namanya coal crusher. Coal crusher ini batu bara ini digiling dulu menjadi serbuk. Prosesnya di mana Pak? Di mana? Boleh buka yang ini Bu Ara yang ke Coal Energy beberapa slide dari ini. Di sebelumnya ya. Lanjut turun. Nah tadi benar turun ya coal handling system. Nah jadi coal handling system tadi ya. Sebelum dia masuk ke silo atau mill, ini batu bara dari stacker reclaimer ini nanti digiling dulu, ditumbuk, jadi ukurannya menjadi serbuk.
Ini ya, di crushing house ini ya? Iya, crushing house. Mm-mm. Nah, ini nih ditumbuk dulu. Ditumbuk dulu sebelum masuk ke silo. Nah, jadi nanti ditumbuk. Nah, ukurannya itu dia jadi kalau saya kurang paham ya, ukurannya sampai seberapa mili kecilnya itu saya kurang paham, masih tidak mengerti sampai di situ ya. Tapi nanti dia ada namanya pulcaster buat numbuk si batu baranya itu sebelum masuk ke dalam silo. Karena nggak mungkin juga kita bakar yang besar-besar ya, nanti udaranya kan nggak bisa nyemprot si batu baranya itu biar tetap ada di ruang bakar untuk dibakar. Gitu. Jadi ditumbuk dulu Mbak Mutia ukuran batu bara. Ukuran pipa di boiler ada ukuran pipa, tapi bentuknya kecil-kecil. Kenapa bentuknya kecil-kecil? Kecil, saya juga nggak tahu ya berapa mili ukuran pipanya ya. Karena nggak sampai, mohon maaf saya nggak sampai mendalami sedalam itu. Biasanya soalnya kalau di pembangkitan sudah ada engineer khusus nih yang nanganin boiler. Jadi engineer khusus yang nalangin turbin. Kalau saya cukup ya kayak gini-gini aja, penjelasan sistem gitu. Nah, si pipanya itu, kenapa pipanya harus sekecil mungkin? Karena semakin kecil diameter pipanya, maka tekanan yang dihasilkan itu bisa semakin besar. Jadi pipanya kecil, tapi tidak kecil banget juga. Gitu. Ada diameternya itu nanti. Ya, itu tergantung desain boilernya sih. Nah nanti terus yang tadi berapa besar tekanan untuk masuk ke turbin? Rata-rata dia di 6 bar, pressure-nya 6 bar di dalam steam drum. Itu yang dimasukkan ke dalam turbin. Ya kenapa? Karena dia perlu usaha yang besar itu Mbak Mutia untuk memutar turbin. Sehingga perlu tekanan yang tinggi. Oke, terima kasih Pak Alvin. Ada lagi? Semoga jelas ya. Ya, di 10 menit terakhir ini kita, karena mau siap-siap sholat Jumat juga ya yang laki-laki. Benar. Ada lagi? Silakan, ayo. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, siapa nih? Perkenalkan, nama saya Anastasia Yuniarsi Parapat, NIM 2019-11-220. Pak, saya mau nanya. Tadi Bapak ada ngejelasin batu bara itu dibakar dan nggak 100% berubah jadi energi uap, Pak. Nah, kalau dia nggak 100% jadi energi uap, sisanya itu berubah jadi apa, Pak? Baik Mbak Anastasia. Nah, energi conversion. Jadi, batu bara yang kita bakar tadi 100%, maksud saya tidak semuanya jadi steam. Dia jadi apa? Tetap masih jadi air. Jadi dalam satu kali siklus pembakaran batu bara, tidak semua air berubah jadi uap. Masih ada sisa air. Masih ada air yang kan tidak mungkin. Misalnya gini nih, Mbak Anastasia masak air ya, sampai ini kan, sampai udah nggak apa, dia bisa nih mendidihnya sampai airnya itu benar-benar kosong, bisa. Tapi kan itu lama, ya lama. Misalnya masak air terus ditinggal tidur, wah udah tuh pancinya udah bisa sampai kosong di bawah. Nah sama juga kayak gini. Jadi ternyata pada saat dia udah sampai di temperatur tertentu dan pressure yang sudah ditentukan sama desain boiler, nah itu uapnya sudah ada di situ tuh, sudah ada. Tapi tidak semua 100% air itu berubah jadi uap. Masih ada yang masih tetap jadi air. Nanti akan dibakar kapan Pak? Yaitu di siklus berikutnya. Jadi maksudnya gitu. Kenapa tidak 100% terbakar diubah menjadi uap? Nah gitu. Terus kan uap itu nanti berubah kembali jadi air pun kan tidak 100%. Semuanya uap yang air sebelumnya jadi uap jadi air lagi tidak 100% itu. Jadi airnya. Misalnya sebelumnya saya masukin air 1 liter. Jadi uap nih. Tidak mungkin nanti si airnya itu berubah lagi, bakal balik lagi 1 liter. Pasti terjadi pengurangan. Nah, ya kurang lebih seperti itu tuh. Betul, karena dalam proses konversi energi tidak 100%, pasti ada energi yang terbuang di dalam proses konversi energi tersebut gitu. Iya, Bu. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke. Anastasia. Jelas Anastasia? Ya, Bu, jelas, Bu. Makasih, Bu. Makasih. Ada lagi yang lain? Ayo, kemarin banyak yang nanya. Yang cowok-cowok mana nih, kenapa? Ayo Ibu, boleh Ibu. Boleh. Nah, siapa?
Nama Muhammad Rizky Fawas dengan NIM 2019-11-281 mengenai siklus Rankine. Dalam siklus Rankine ini kan jika tekanan uap maksimum meningkat untuk menjaga suhu uap, lalu tekanan pada kondensornya sama, itu pengaruhnya pada fraksi uap kering itu bagaimana ya? Ya itu aja. Oke, hubungan antara di siklus Rankine antara si uap kering dengan kondensat. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Mas. Iya Pak, betul Pak. Mas Fawas ya. Ya, jadi sebenarnya uap kering ini terjadi antara siklus 1 sampai 2. Jadi yang masuk di dalam turbin ini uap kering. Pada saat dia keluar dari uap kering, ini fraksinya ke jenis uapnya ini udah turun nih. Udah dia masih uap kering tapi sudah ya maksudnya tidak sekering yang pertama. Karena pada saat dia kena gesekan dengan turbin, itu terjadi penurunan temperatur itu. Nah, penurunan temperatur dari uapnya sendiri. Sehingga pada dia saat masuk ke kondenser, itu nanti karena kondensernya itu adalah ruang bertekanan, sehingga si uap kering itu mengalami penurunan pressure yang cepat. Nah, penurunan pressure yang cepat inilah nanti yang menyebabkan adanya yang tadi yang kayak Mas bilang, fraksi fraksi panas tadi itu. Karena terjadi penurunan temperatur, pressure-nya hilang, masih ada di temperatur tersebut, sehingga nanti terjadi proses kondensasi di kondenser. Ya, jadi ya gimana ya, ini kayaknya prosesnya proses ini ya, proses termodinamika sih. Ya, kurang lebih nanti Mas, saya bisa jawabnya seperti itu. Ya. Iya, itu kalau S2 katanya 4 SKS kalau mata kuliah termodinamika. Pusing ya. Iya, jadi sebenarnya ini tuh masih siklus sederhana banget nih, Mas Fawas ya. Ini siklus termodinamika sederhana, Mas. Jadi idealnya KLTU tuh siklusnya masih ada lagi di sini prosesnya. Ya, cuman karena kita tidak mungkin membahas siklus yang terlalu detail ya. Jadi ya saya kasih gambaran siklus Rankine. Ya. Kalau siklus detail itu ada nanti di mata kuliah khusus termodinamika. Nah, saya nggak tahu. Bu Ara sekarang masih ada nggak ya? Termodinamika. Nggak ada ya? Kayaknya udah dilebur jadi apa ya? Dasar konversi ya? ya? Oh ada gitu. Saya lupa juga. Kayaknya nggak ada mata kuliah termodinamika. Saya dulu zaman kuliah ada tuh khusus termodinamika. Saya juga ada. Ya. Itu sangat susah gue dapat nilai B termodinamika. Pak. Aduh. Benar-benar. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih, Rizky Fawas. Jadi siklus Rankine yang di sini ya gambaran umum saja dari PLTU yang dialami oleh PLTU, maksudnya siklusnya seperti ini gitu. Nanti untuk lebih detailnya tadi ada perubahan tekanan atau uap keringnya di proses 1 dan proses 2, nanti lebih detailnya ada di termodinamika sendiri, itu dijelaskan. Gitu. Jadi ini hanya gambaran umum proses siklus Rankine pada power plant secara umumnya seperti ini. Oke, Rizky, Fawas, ada lagi yang lain? Boleh satu lagi nggak, Bu? Boleh, masih ada waktu. Lagi nggak boleh. Boleh. Ya, begini Pak, saya agak penasaran aja untuk boiler itu maintenance secara berkalanya bagaimana ya Pak? Maintenance boiler. Iya. Boiler itu gini Mas, Mas siapa tadi namanya, maaf? Rizky, Fawas. Fawas Pak. Oh, Mas Rizky. Mas Rizky, jadi boiler itu punya partnya banyak banget. Jadi boiler itu bukan cuma pipanya aja, ada steam drumnya juga, kemudian ada banyak sekali pompa-pompa, ada feed water pump di situ, dan pompa-pompa yang lain. Jadi kalau misalnya kita bicara maintenance boiler, pada saat kita maintenance boiler, maka kita harus shutdown plan. Ya,
biasanya kita nanti akan masuk ke dalam ruang bakar untuk mengecek boiler-boilernya nih. Ini cerita pengalaman aja. Kita akan masuk ke dalam ruang bakar, itu si burner, kita cek satu-satu itu si boilernya. Ada yang karatan kah, atau ada yang bocor. Karatan sih pasti nggak kelihatan ya, karena itu dibakar ya. Tapi ada yang bocor atau tidak. Terus nanti kita akan ngetes safety device dari boiler. Maksudnya pada saat terjadi overpressure itu valve-nya harus langsung bekerja di boiler. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus pompa-pompa juga akan kita cek nih, mulai kondisi bearingnya, terus kemudian sistem kontrol boilernya. Ini juga salah satu yang penting kalau kita belajar sistem kontrol ya, kontrol boiler, dia pakai ada yang PLC controller ya. Jadi bagaimana valve-valve yang ada di dalam boiler untuk masukin uap, masukin air, itu semuanya dikontrol by sistem kontrol. Jadi tidak lagi buka-buka valve secara manual gitu, tidak. Jadi udah ada perintah berdasarkan pressure, oh temperatur segini kita perlu nambah pembakaran, nanti ditambah bahan bakarnya ini bahan bakarnya nanti, atau misalnya kita butuh pressure yang masuk ke dalam lebih banyak, nanti dibuka lagi valve khusus untuk pressure-nya, pressure airnya atau pressure uapnya. Jadi banyak. Kalau maintenance, mechanical maintenance, control maintenance juga ada, safety device juga ada. Banyak tuh. Tapi menurut saya, kenapa Mas Paus saya tidak bahas secara detail di sini? Karena memang boiler itu sangat mekanikal. Ya, orang elektrikal tuh kita nggak banyak di boiler, nggak banyak di turbin. Karena memang dia sangat mekanikal sih. Atau enggak minimal kalau misalnya kita ambil mata kuliah atau nanti Mas S2 konversi energi misalnya, nah itu baru banyak kan ngebedah boiler, ngebedah turbin. Tapi kalau elektrikal tadi ya penting tahu aja gitu, prinsipnya kurang lebih seperti ini. Atau mungkin nanti Mas ambil jurusannya arus lemah ya, sistem kontrol, nah itu baru bisa tuh bagaimana kontrol valve, automatic control valve. Nah itu bisa. Ada kalau nanti di sistem kontrol pembangkit kan ada juga mata kuliah. Ada sistem kontrol pembangkit juga. Belajar di situ. Jadi ini sebenarnya pengenalan aja sih Mas Pawas. Kalau penasaran berarti mesti ngambil ini ya, entah magang ke pembangkit, PLTU, atau mungkin ngambil mata kuliah yang relevan. Betul. Iya. Nanti kan ini masih semester 3 memang, jadi masih semester 3 ya. Jadi belum banyak tahu, nanti di semester 5 mungkin ya, atau semester 6 itu nanti kalian belajar sistem kontrol pembangkit tenaga listrik, nanti mungkin bisa lebih detail lagi di mata kuliah tersebut gitu. Nah, untuk kali ini kita memang hanya pengenalan sumber daya energinya dulu gitu, dan mungkin garis besar dari sistem PLTU-nya tadi seperti apa gitu. Tapi nice question. Iya. Udah tertarik ya. Udah mulai tertarik gitu. Sama nanti kalau ada kesempatan kunjungan industri atau magang di pembangkit, itu nanti boleh dilihat lagi detailnya seperti apa di dalam. Itu Rizky Fawas. Boleh Bang Mas Rizky ya. Baik, terima kasih Bu dan Bapak. Ya. Saya penasaran aja tadi. Oh iya. Apa-apa. Semua berawal dari penasaran Mas. Oke. Ada, saya kasih satu lagi pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah mau selesai. Boleh ya, satu lagi? Ada yang ingin bertanya nggak? Atau udah cukup? Saya, Bu. Oke, Amanda boleh? Ya. Ya, perkenalkan nama saya Amanda Rizky Anissa, NIM 2019-11293. Tadi kan Bapak menyinggung sedikit nih soal efisiensi, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara peningkatan efisiensi pada PLTU, Pak? Apa dengan cara menurunkan tekanan kondensor atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Amanda. Mbak Amanda nih orang Makassar ya? Iya, Pak. Ya, kelihatan dari ini. Halo, ini masih di Makassar Mbak Amanda? Iya, Pak, masih di Makassar, Pak. Iya, sehat-sehat ya. Ya, Pak. Baik. Bagaimana caranya kita meningkatkan efisiensi dari PLTU? Cara peningkatan efisiensi itu tadi yang saya bilang, ada dua cara.
Pertama adalah kita harus memastikan bahwa kalori batubara yang kita gunakan itu adalah kalori batubara yang memang sesuai dengan desain boilernya. Jadi sangat penting sekali kita untuk tahu bagaimana si kalori batubara yang kita gunakan di PLTU. Karena kalau ternyata misalnya desain boiler kita untuk batubara dengan tipe yang kalori 5.000 misalnya, tapi kita pakai batubara kalori 4.800, ya pasti nanti efisiensi boilernya tidak tercapai. Kalau dari efisiensi boiler udah tidak tercapai, maka efisiensi turbin bakal turun, efisiensi dari daya yang dihasilkan juga bakal turun. Jadi sebagai engineer itu sangat penting kita untuk memastikan kalau kalori batubara yang dipakai itu sesuai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah desain boiler. Jadi desain boiler itu sangat penting. Makanya tadi pertanyaan sebelumnya, sebelum desain boiler kita perlu tahu stok batubara yang tersedia itu apa. Nah, karena gitu, tadi perhitungan efisiensi itu pokoknya besarnya besarnya energi yang dihasilkan itu berbanding dengan besarnya kalor yang kita pakai. Gitu. Jadi itu sangat berpengaruh ya Mbak Amanda ya. Jadi kalau gimana caranya biar makin efisien, kita harus jaga supply si kualitas batu bara yang kita pakai. Oke. Cukup Amanda? Iya Bu, makasih Pak Bu. Sama-sama. Oke. Terima kasih untuk semua mahasiswa tadi yang sudah bertanya dan sudah menyimak pemaparan pembicara kita mengenai pembangkit listrik tenaga uap pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, kita mau foto bareng dulu, boleh ya? Oh, foto bareng boleh. Boleh kan? Aktifin kameranya ya, semuanya. Tolong diaktifin kameranya. Silakan diaktifkan dulu kameranya. Boleh. Nanti saya screenshot ininya. Nah kan enak dari tadi harusnya nyalain kamera dong, kan jadi kelihatan nih muka-muka. Oke, sebentar. Belum semuanya nih. Bu, sambil nunggu kamera, boleh Bu balik ke presentasi saya dulu tadi? Oh, ada yang mau dijelasin sedikit ya? Closing statement, nice. Oke. Sambil nungguin aktifin kamera ya. Ini ya. Bentar, belum di-share. Ya. Ini ya? Yang mana tuh? Nah, ini ada sedikit closing statement dari saya. Tapi kata-katanya nggak pakai kata-kata saya. Pakai kata-kata dari Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Si Om Mark ini bilang bahwa don't discount yourself no matter what you are doing. Everyone has a unique perspective that they can bring to the world. So, maksudnya adalah jangan meng-underestimate diri kita sendiri, termasuk juga jangan meng-underestimate pembangkit listrik. Jadi, semua pembangkit listrik itu sama saja adanya. Mereka punya keunikan-keunikan tersendiri, mereka punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sama juga dengan kita. Masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Karena dan punya keunikan-keunikan yang keunikan itu sebenarnya dapat kita salurkan ke hal-hal yang positif gitu. Jadi kalau kita belajar sebagai engineer, so jangan pernah underestimate terhadap hal apapun ya, selama hal-hal tersebut bisa menjadi uang. Itu yang paling utama. Mantap closing statement-nya. Ya, itu statement closing. Baik. Okay. Terima kasih. Sampai jumpa ya Bu. Terima kasih Bu Ara, terima kasih banyak atas kesempatannya nih. Iya, saya juga terima kasih banyak sama Pak Alvin sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk sharing dan bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman mahasiswa di kelas saya. Semoga ilmu yang didapatkan oleh teman-teman mahasiswa hari ini bermanfaat dan ya menambah ilmu lah di bidang tenaga listrikan, khususnya mengenai PLTU gitu. Amin. Ya, sebelum selesai kita ini dulu, saya screenshot dulu. Yang bisa dinyalakan kameranya silakan dinyalakan, yang tidak bisa nggak apa-apa. Oke.
Kayaknya bukan mahasiswa saya nih di sini ya. Oh, ada yang mau kan? Waduh, itu teman saya biasanya. Nggak Tapi apa-apa, ngotot iya. Bu, pengen ikut Bu. Oke. Yang kayak gitu teman saya suka gitu ya. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Sebentar, yang halaman selanjutnya belum. 1 lagi. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Sebentar.